Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliqo wal khotimi lima syabaqo nasiril haqi bil haqi wal hadi illa siratikal mustaqim wa ala alihil haqqo qadrihi wa miqdarihil azim. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, ya kita agak selang-seling tentang mendongeng karena kita juga sedang mendorong kawan-kawan kita yang sedang berjuang, khususnya para teladan KB Jawa Barat yang sekarang sedang mengikuti tes-tes untuk kelanjutan di tahun 2026. Mudah-mudahan aja semuanya terangkat, mudah-mudahan. Nah, selanjutnya pertanyaan ke Aki, ini hasil pertemuan juga, hasil japrian juga, yang mengatakan, Ki, bagaimana menurut catatan Aki atau penglihatan Aki atau analisis Aki begitu tentang pola Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat mengenai perubahan, ya, merubah, menggerakkan dan mengedukasi masyarakat dengan cara beliau sendiri, begitu. Bagus pertanyaan ini, bagus ya, bagus karena kita akan mencontoh satu tokoh. Apakah itu baik atau tidak, kita ambil yang baiknya saja, ya. Tentang ada yang jeleknya pasti itu manusia. Tapi kalau kita melihat dari yang menjeleknya saja itu kita jadi negatif thinking begitu. Yang pertama beliau gerak-gerik dan perilakunya itu adalah mengambil dari kondisi di kita, kondisi setempat. Karena beliau mengatakan kalau kita mengambil teori, mengambil filosofi dari barat, dari timur, maka kita akan semakin kehilangan jati diri dan miskin identitas. Sekali lagi Aki, ya, beliau suka ngomong bahwa kita akan semakin kehilangan jati diri dan miskin identitas. Karena itu beliau apa yang kita dilakukan secara sederhana. Kadang-kadang perubahan itu tidak melakukan banyak orang, ya. Kalau ada sesuatu ke daerah ngabring katanya kepala dinas semua, duitnya gede, makannya banyak, hasilnya hanya itu aja karena datang ke sana nonton. Itu prinsip beliau. Mungkin kata orang yang nyinyir itu tidak koordinasi, soloran dan lain sebagainya, terserahlah. Kita akan melihat ini kalau diibaratkan seorang PLKB itu yang tidak punya ajudan, yang tidak punya staf, ini akan melakukan seperti ini. Dia itu adalah KIE-nya itu sederhana tapi penuh makna. Sekali lagi aku bicara sederhana dan penuh makna. Contoh ya, beberapa contoh mungkin Aki disambung dengan besok lah ya kalau terlalu panjang pada hari ini. Yang pertama ada transparansi anggaran. Transparansi anggaran. Jangankan masyarakat umum di desa, Aki juga tidak tahu. Aki pernah jadi kerja di provinsi, berpuluh tahun di provinsi itu, 17 kalau tidak salah 17 tahun di tingkat provinsi walaupun bukan Pemda provinsi, tapi Aki tidak tahu berapa anggaran pemerintah daerah provinsi. Tapi sekarang jangankan Aki, Nini yang Aki yang ada di desa juga tahu bahwa anggaran Pemprov Jabar itu 31 triliun. Begitu ya, asalnya 37 kemudian diserahkan kepada daerah tentang pajak motor atau kendaraan bermotor dibagikan. Nah, itu kan sesuatu perubahan sikap ya, perubahan pengetahuan. Nanti akan bersikap orang itu yang diberitahu itu. Itu satu, luar biasa ya Kang Deddy. Kemudian penggunaannya disebut dari mulai dipakai untuk ruang kelas dan sekolah kurang lebih 1 triliun.
kemudian 400 miliar untuk jalan, sekarang 2,4. Itu kan tahu. Dan kemudian realisasinya juga diberitahukan. Ya, sekarang itu kan di YouTube-nya Kang Deddy diawali dengan laporan apa? Laporan tentang pengolahan jalan. Jalan Ciwidey, Cikadu, ada jalan Kuningan yang ke Majalengka, ada yang di Parung Bogor itu yang memerlukan penanganan yang banyak. Terus setiap daerah disebutkan. Nah, itu merubah sikap masyarakat. Itu penggerakan. Dan itu disebut, hayo di sini ada 100 orang untuk bekerja dengan lama durasi 150 hari, 120 hari. Itu kan luar biasa itu. Dan semua itu menggunakan misalnya pekerja-pekerja daerah dan lain sebagainya. Itu satu, ya. Kemudian juga dia mengatakan bahwa kabupaten kota semua awas. Kalau biaya itu dari jalan harus jadi jalan, dari kendaraan harus jadi jalan. Jangan dipakai piknik, jangan dipakai apa. Itu cara KIE. Makanya itu cara edukasi kepada masyarakat. Wah, luar biasa. Jadi dari transparansi anggaran yang selalu diupdate, yang selalu disampaikan, itu dimanapun. Apakah dia berhadapan dengan rakyat kecil, atau dia berhadapan dengan aparat, atau dia berhadapan para pengusaha dan lain sebagainya. Itu perubahan yang cukup signifikan di dalam pikiran yang kemudian akan bersikap. Sehingga kalau ada orang yang nyinyir, ada orang yang mengkoreksi, ada orang yang ya macam-macam lah gitu, akhirnya yang menjawab itu masyarakat. Itu satu. Yang kedua, ada ciri-ciri tertentu. Misalnya sekarang, selama Aki, ya dari dulu, Aki juga sama tidak tahu yang mana jalan desa, mana jalan kabupaten, mana jalan provinsi, dan mana jalan nasional. Tapi Aki setelah jadi kepala PMD di Ciamis, baru tahu ya. Nah kan Aki itu yang pernah mengalami gitu. Tapi rakyat umum kan tidak tahu. Makanya kan simpang siur. Kalau demo jalan itu datangnya ke bupati semua, padahal itu jalan provinsi. Atau mintanya ke gubernur padahal itu jalan kabupaten gitu. Kalau minta ke gubernur padahal jalan nasional. Pokoknya orang mah sembrono gitulah. Kamana ya tidak salah karena kepengetahuan kita itu sampai di situ. Tapi sekarang ada ciri. Cirinya apa? Kang Deddy bikin bahwa jalan provinsi aja dulu yang dirubah, yaitu dengan cat atau polet jalan pinggirnya itu kuning. Jadi orang tahu, diberitahu bahwa kalau itu poletnya kuning itu adalah tanggung jawab provinsi. Nah, itu edukasi, ya. Itu ya katakanlah perubahan, begitu, ya. Jadi segala sesuatu dicontohkan segitu aja juga sudah cukup bahan mengerti. Padahal yang mengerjakan ide baru satu orang, ya yang mengerjakan tentu PUPR. Terus sekarang kan sebelum di YouTube dia ada pembukaan, ya. Ada lagi yang paling cukup mengejutkan buat kita adalah orang-orang yang berusaha di Jawa Barat, menambang di Jawa Barat, gitu ya. Bikin perusahaan-perusahaan di Jawa Barat, pajaknya katanya masuknya di luar Jawa Barat. itu sebetulnya orang kan tidak tahu mulanya. Sekarang tahu. Makanya beliau menghimbau, kalau kendaraannya ini beroperasi di Jawa Barat, nomornya harus nomor Jawa Barat. Jangan sampai ya operasinya merusak jalannya di Jawa Barat dan keuntungannya atau pajaknya masuk ke provinsi lain. Itu sama. Sampai kalau pergi ke penambangan, ini berapa? Siapa kamu? Di mana perusahaannya? Kamu orang mana? Loh, kamu orang datang dari sana dari sini bukan tidak boleh, tapi kan orang sininya malah tidak kerja. Itu edukasi. Dan untuk malam ini ada satu Aki yang masih ingin sampaikan. Besok kita sambung ya. Yang disampaikan adalah perubahan hiasan di acara-acara, hiasan di
perjalanan-perjalanan beliau kalau ada pertemuan-pertemuan di kabupaten kota, termasuk ada acara-acara penting, itu kan biasanya bunga yang menghias itu. Di mana-mana itu bunga, ya zaman Aki juga sama bunga, ya bunga-bunga yang bagus begitu. Yang ketika pulang selesai 2 jam acara itu mubah, dibuat, ya layu, dan jangan lupa itu harganya tinggi. Tapi sekarang di mana-mana kalau ada acara itu adalah dengan sayur-sayuran. Dengan apa? Dengan anyam-anyaman. Ada boboko, ada apalagi ada nyiru, kemudian di bawahnya ada kacang panjang, wortel, tomat, apalagi ya macam-macam sambal dan lain sebagainya. Kalaupun itu pertama dibeli mungkin dari masyarakat setempat, syukur-syukur kalau memang ada yang juga menyumbang ya. Yang kedua adalah kalau sudah bubar itu pada dibawa, pada dimakan gitu. Itu kan filosofi seperti itu. Nah itu tidak mudah. Orang seperti ini tidak mudah. Aki ya kurang lebih lah 60 tahun lah mulai aktif di pemerintahan ya. Sudah 60 tahun Aki baru menemukan hal-hal seperti ini. Ini versi. Contohin tuh para PLKB kita, para pos KB kita. Kalau acara seperti itu, ya salah satu aja, yaitu kalau dulu Aki, kalau ada rapat di kecamatan atau kabupaten, menghimbau supaya senaiknya dari UPPKA. Itu salah satu Aki ya. Nanti sering Aki cerita tentang kecap itu di Tangerang ya. Itu saja dulu, besok kita sambung lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.